Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Ramadhani dengan NIM 23000013292 dari kelas A. Saya akan mempresentasikan paper yang berjudul Depresi Postpartum pada Ibu Melahirkan. Jadi latar belakangnya, yang pertama itu kebanyakan orang itu mengira bahwa baby blues dengan PPD atau depresi postpartum itu merupakan hal yang sama. Padahal dua hal itu merupakan hal yang berbeda. Jadi baby blues sendiri itu merupakan perubahan mood ringan yang dialami sebagian besar ibu setelah melahirkan. Biasanya itu ditandai dengan perasaan sedih, cemas, dan juga mudah tersinggung. Tapi biasanya itu hanya berlangsung selama 1-2 minggu saja. Sedangkan depresi postpartum atau PPD ini tuh lebih ke gangguan psikologis yang lebih berat, dan biasanya itu ditandai dengan suasana hati yang tertekan, kelelahan ekstrim, gangguan tidur, kehilangan minat terhadap bayi, dan juga bahkan muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bahkan bayinya. Nah, ini tuh jika tidak ditangani secara tepat, itu tuh bisa bertahan hingga 2 tahun setelah masa persalinan. Nah, menurut WHO sendiri, depresi postpartum itu tuh termasuk masalah kesehatan mental yang signifikan, baik itu di tingkat global maupun nasional. Secara global itu ada 10-20% ibu yang mengalami PPD setelah melahirkan. Sedangkan di Indonesia itu angkanya berkisaran sekitar 15-20%. Menurut WHO sendiri itu sekitar 13-19,8 perempuan itu pasca persalinan itu mengalami gangguan mental, terutama depresi dengan proporsi yang lebih tinggi di negara yang berkembang. Selanjutnya itu ada rumusan masalah dan juga tujuan. Jadi rumusan masalahnya itu ingin mengetahui apa itu PPD, dampak dari PPD, pengaruh hubungan ibu dan anak, faktor yang mempengaruhi, terus seberapa penting pengetahuan PPD ini, seberapa tinggi angka kejadian baik di nasional maupun internasional, lalu apakah butuh dukungan sosial, dan dukungan sosial seperti apa yang kita butuhkan. Lalu tujuannya itu untuk mengetahui konsep masa postpartum, mengetahui kasus depresi postpartum secara global dan internasional, lalu memahami dampak depresi postpartum terhadap fisik, psikologis, dan fungsi sosial ibu, lalu pengaruh depresi postpartum terhadap perkembangan bayi dan juga interaksi antara ibu dan anak, lalu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya depresi postpartum, dan bentuk dukungan sosial yang relevan dalam mencegah depresi postpartum. Lalu masuk ke apa itu postpartum. Jadi depresi postpartum itu tuh merupakan gangguan hati yang serius yang terjadi setelah masa persalinan. Ini tuh biasanya lebih berat dan bertahan lebih lama dibandingkan dengan baby blues. Nah, PPD ini tuh biasanya ditandai dengan perasaan yang sedih berkepanjangan, kehilangan, serta kesulitan menjalankan peran sebagai ibu. Biasanya tuh kita juga kehilangan minat, kesenangan, gangguan tidur, dan juga nafsu makan. Nah, kondisi ini tuh berlangsung lebih dari 2 minggu dan bisa bertahan hingga 2 bulan, bahkan hingga 2 tahun dari masa pasca persalinan. Nah, jadi menurut Kusuma ini, PPD itu bukan bagian dari normal dari masa pasca persalinan, melainkan gangguan kesehatan mental itu nyata yang dapat diobati melalui intervensi klinis. Nah, secara klinis menurut DSM-5, PPD itu dikategorikan sebagai major depressive disorder with peripartum onset, yaitu gangguan depresi mayor yang muncul selama kehamilan atau dalam 4 minggu pertama pasca persalinan, dan itu tuh dampaknya signifikan pada kesejahteraan ibu, bayi, dan juga keluarga. Lalu apa aja sih karakteristik dan juga gejalanya? Jadi ini tuh biasanya tuh gangguan suasana hati serius yang muncul setelah persalinan dan berbeda dari baby blues, karena gejalanya itu lebih berat dan menetap. Ibu mengalami kesedihan yang mendalam, kehilangan minat, kecemasan berlebihan, dan perasaan bersalah. Biasanya itu disertai pikiran negatif terhadap diri sendiri, penarikan diri, dan juga interaksi sosial. Serta ini tuh kesulitan membangun ikatan antara ibu dan bayi. Nah, gejala fisiknya itu biasa gangguan tidur, perubahan nafsu makan, kelelahan, yang biasanya mengganggu fungsi sehari-hari. Kondisi ini tuh biasanya muncul beberapa minggu setelah persalinan, dan itu tuh biasanya tidak
berlangsung lebih dari 2 minggu dan bisa bertahan berbulan-bulan jika tidak ditangani, sehingga itu bisa berdampak pada kesejahteraan ibu, kualitas dan dukungan atau hubungan ibu dan bayi, serta dinamika keluarga. Lalu ada faktor resiko dan juga dampaknya. Nah, biasanya itu dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor biopsikososial. Secara biologis, perubahan fisiologis itu setelah persalinan, termasuk fluktuasi hormon itu tuh bisa meningkatkan kerentanan emosional ibu meskipun tidak selalu menjadi fokus utama setiap penelitian. Nah, dari sisi psikologis itu tuh tingkat stres yang dirasakan ibu setelah melahirkan itu sangat berperan, terutama ketika menghadapi tuntutan peran baru, kelelahan dan tekanan adaptasi pasca persalinan. Nah, faktor sosial yang menjadi aspek yang paling penting dan menonjol itu di mana rendahnya dukungan dari pasangan dan keluarga serta kondisi sosial ekonomi yang kurang mendukung. Nah, ini terbukti mendukung meningkatnya risiko depresi postpartum. Sebaliknya, dukungan sosial yang memadai itu bisa berfungsi sebagai faktor protektif, menurunkan tingkat stres, kecemasan, dan juga depresi pada ibu pasca persalinan. Nah, depresi postpartum juga memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan psikologis ibu serta kualitas hubungan dengan bayi. Ibu yang mengalami PPD itu biasanya cenderung menunjukkan perasaan sedih berkepanjangan, kecemasan tinggi, stres, serta perasaan tidak mampu menjalankan peran sebagai seorang ibu, yang biasanya itu bisa mengganggu fungsi sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup jika tidak ditangani. Nah, kondisi ini itu juga bisa mempengaruhi interaksi ibu dengan bayi, di mana ekspresi emosionalnya itu negatif, kurang responsif, dan juga keterlibatannya rendah. Itu bisa menghambat pengasuhan yang optimal. Selain itu, depresi postpartum itu berpotensi menimbulkan dampak yang panjang pada anak, termasuk gangguan perilaku, keterlambatan perkembangan kognitif, dan juga resiko pola pengasuhan yang tidak ideal. Lalu ada penelitian terdahulu di mana secara internasional dan nasional itu menunjukkan bahwa depresi postpartum itu tuh cukup umum terjadi pada ibu pasca melahirkan dengan prevalensi itu hingga 40% pada tahun pertama setelah persalinan. Nah, faktor risiko utama itu meliputi stres pasca persalinan, kualitas tidur yang buruk, riwayat depresi, serta rendahnya dukungan pasangan dan juga keluarga. Sedangkan dukungan sosial itu berperan sebagai protektif. Depresi postpartum itu berdampak pada kesejahteraan psikologis ibu, pola pengasuhan, hubungan ibu dan bayi, dan perkembangan anak jika tidak ditangani. Kondisi ini tuh menegaskan bahwa PPD itu merupakan masalah multidimensional yang memerlukan perhatian klinis dan juga sosial. Hipotesis dari paper ini itu menyatakan bahwa depresi postpartum pada ibu itu berkaitan erat dengan faktor psikososial, terutama rendahnya dukungan sosial yang bisa mempengaruhi kondisi psikologis ibu dan hubungan ibu antar ibu dan bayi. Nah, penelitian internasional itu menunjukkan prevalensi sekitar 10-20% lebih tinggi pada ibu dengan dukungan sosial rendah dan juga stres tinggi. Nah, sedangkan penelitian nasional itu menemukan bahwa kurangnya dukungan pasangan, konflik keluarga, dan tekanan ekonomi itu meningkatkan risiko terjadinya PPD. Nah, depresi postpartum itu juga dipengaruhi oleh interaksi faktor biologis, psikologis, dan juga sosial. Dengan dukungan sosial sering menjadi faktor dominan yang dapat melindungi ibu dari gejala berat. Temuan ini tuh menegaskan kalau PPD itu merupakan kondisi multifaktorial yang membutuhkan perhatian klinis dan juga dukungan sosial untuk mencegah dampak negatif pada ibu dan juga bayi. Kesimpulannya, itu tuh PPD itu merupakan gangguan kesehatan mental yang signifikan dengan prevalensi sekitar 10-20% secara global dan 15-20% di Indonesia. Kondisi ini tuh muncul akibat interaksi faktor biologis seperti gangguan hormon pasca persalinan, psikologis termasuk stres adaptasi peran baru sebagai seorang ibu, serta faktor sosial terutama rendahnya dukungan dari pasangan juga keluarga. Dukungan sosial itu terbukti menjadi faktor protektif utama yang dapat mengurangi resiko depresi meskipun kausalitasnya itu masih perlu diteliti lebih lanjut.
Secara praktis, penanganan PPD itu meliputi screening dini, penggunaan EPDS, dan juga manajemen tidur dan juga stres, dukungan instrumental dari pasangan itu, serta intervensi profesional seperti terapi kognitif perilaku atau CBT yang bertujuan meminimalkan dampak negatif pada ibu, bayi, dan juga keluarga. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.